Di antara barisan talenta muda yang menghiasi dunia sepak bola, nama Lamine Yamal semakin mencuat sebagai salah satu yang paling menjanjikan. Di usia yang baru saja menginjak 17 tahun, Yamal telah menunjukkan kualitas luar biasa di lapangan, mengukir prestasi yang mengesankan dengan menjadi andalan Barcelona maupun timnas Spanyol. Dengan kedewasaan yang luar biasa dan kemampuan teknis yang sempurna, masa depan Lamine Yamal tampak sangat cerah. Dia tidak hanya memiliki bakat alami, tetapi juga etos kerja dan dedikasi yang kuat untuk terus berkembang. Kematangannya dalam bermain, serta ketenangannya di bawah tekanan, menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu bintang terbesar di dunia sepak bola. Lamine Yamal Nasraoui Ebana lahir pada tanggal 13 Juli 2007 di Esplugues de Llobregat yang terletak di wilayah metropolitan Barcelona, Catalunya, Spanyol. Pada tahun 2010, Yamal pindah bersama ibunya dari Mataró ke Granollers, tempat ia mulai bermain sepak bola untuk tim lokal atau Reta. Seorang pencari bakat dari Barcelona melihat talenta mentah Lamine Yamal saat berusia 6 tahun dan mengundang anak muda berbakat itu untuk berlatih di La Masia, tempat ia kemudian menandatangani kontrak pada tahun 2014. La Masia telah melahirkan banyak pemain bintang dunia seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta contohnya. Bergabung dengan akademi ini adalah langkah besar dalam karir Lamine Yamal. Di La Masia, Yamal mulai mengasah keterampilannya di bawah bimbingan pelatih-pelatih terbaik. Proses pembelajaran di La Masia sangat intensif dan menuntut, tetapi Yamal mampu menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Yamal sering menyebut Lionel Messi sebagai salah satu inspirasinya. Melihat perjalanan karir Messi dari La Masia hingga menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, memberi Yamal motivasi tambahan untuk bekerja keras dan mencapai puncak karirnya. Selain itu, dukungan dari keluarga dan teman-temannya juga memainkan peran penting dalam perjalanannya. Kemampuan Yamal untuk mencetak gol dan memberikan assist membuatnya segera menjadi pemain yang menonjol di tim junior Barcelona. Ia sering menjadi penentu kemenangan dalam banyak pertandingan, menunjukkan kemampuan menggiring bola yang luar biasa dan visi permainan yang tajam. Performa impresifnya di level junior menarik perhatian pelatih tim utama. Lamine Yamal mulai menarik perhatian ketika ia naik pangkat melalui jajaran pemain muda Barcelona. Menjelang musim 2022-2023, ia dipromosikan ke tim Juvenil A. Tim muda Barcelona tersebut terdiri dari pemain-pemain berbakat yang siap dipersiapkan untuk tim utama. Kemampuan dan performa impresifnya di tim-tim junior membuat banyak pengamat yakin bahwa ia memiliki masa depan yang cerah. Pada awal September 2022, Lamine Yamal mendapatkan kesempatan besar ketika Xavi Hernandez, pelatih tim utama Barcelona, memilihnya untuk berlatih bersama tim utama. Bersama dengan beberapa anak muda lainnya, Yamal mulai merasakan atmosfer dan tuntutan dari sepak bola di level tertinggi. Meskipun belum menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub, Yamal sudah menunjukkan potensi besar dan mengesankan para pelatih dengan keterampilannya. Puncak dari perjalanan karir Yamal yang menanjak cepat terjadi pada 29 April 2023. Pada hari itu, ia melakukan debut tim utamanya dalam pertandingan La Liga melawan Real Betis. Menggantikan Gavi pada menit ke-83, Yamal tidak hanya berkontribusi dalam kemenangan 4-0 Barcelona, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah klub. Pada usia 15 tahun, 9 bulan, dan 16 hari, ia menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk tim utama Barcelona. Pada 20 Agustus 2023, Lamine Yamal mendapatkan start pertamanya untuk Barcelona dalam pertandingan away melawan Cadiz. Dalam pertandingan ini, Barcelona meraih kemenangan 2-0. Penampilan perdananya sebagai starter disambut dengan tepuk tangan meriah dari para penggemar lawan saat ia digantikan dengan 5 menit tersisa dalam pertandingan. Mereka menunjukkan apresiasi tinggi atas bakat muda yang sedang berkembang ini. Sejak saat itu, Lamine Yamal menjelma menjadi andalan Barcelona di usianya yang masih 16 tahun. Pada 2 Oktober, Lamine Yamal menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2026. Perpanjangan kontrak ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan klub terhadap bakatnya, tetapi juga memastikan bahwa Yamal akan tetap menjadi bagian penting dari masa depan Barcelona. Dengan klausul pembelian sebesar 1 miliar euro,
klub mengamankan salah satu aset terbesarnya dari godaan klub-klub besar lainnya yang mungkin ingin merekrutnya. 6 hari setelah memperpanjang kontrak, Yamal mencetak gol pertamanya untuk tim utama Barcelona dalam hasil imbang 2-2 melawan Granada. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, secara terbuka memuji Yamal atas kontribusinya yang luar biasa. Xavi seringkali menyebutkan betapa pentingnya Yamal dalam strategi tim dan bagaimana dia telah melampaui ekspektasi dengan penampilannya yang konsisten. Adaptasi Yamal di tim utama berlangsung cepat dan mulus. Dia mampu menyesuaikan diri dengan gaya bermain Barcelona dan tuntutan permainan di level tertinggi. Dengan total torehan 50 penampilan di semua kompetisi musim 2023-2024, serta catatan 7 gol dan 10 assist, Lamine Yamal telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci Barcelona meskipun usianya masih sangat muda. Sejak tahun 2021, Lamine Yamal telah memperkuat timnas junior di berbagai kategori usia. Bahkan di usia 15 tahun, dirinya sudah dipanggil memperkuat timnas Spanyol U19. Di usia 16 tahun 50 hari, Lamine Yamal menerima panggilan timnas senior untuk pertama kalinya pada 1 September 2023 oleh pelatih Luis de la Fuente untuk menghadapi kualifikasi Euro 2024 melawan Georgia dan Siprus. Ia langsung mencetak gol di laga debutnya untuk tim senior kala membantai Georgia 7-1. Di usia 16 tahun lebih 57 hari, ia menjadi pemain dan pencetak gol termuda untuk Spanyol, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Gavi. Semenjak itu, Lamine Yamal terus mendapatkan panggilan di timnas senior secara rutin untuk menghadapi kualifikasi Euro dan pertandingan uji coba. Ia terpilih ke dalam skuad Spanyol untuk turnamen Euro 2024. Pada 15 Juni, ia melakukan debutnya di kejuaraan Eropa itu saat melawan Kroasia, menjadikannya pemain termuda yang tampil di turnamen tersebut. Di pertandingan itu juga, ia menjadi pemain termuda yang memberikan assist untuk gol yang dicetak oleh Dani Carvajal dalam kemenangan 3-0 bagi Spanyol tersebut. Dia kembali memberikan assist penting melawan Jerman di perempat final, dengan hasil akhir kemenangan 2-1 yang meloloskan Spanyol ke semifinal. Gol indahnya ke gawang Perancis di babak 4 besar membuat dirinya menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Euro, 4 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17. Asisnya bagi Nico Williams untuk gol pertama Spanyol di final, membuatnya menjadi pemain termuda yang mencetak gol atau asis di final turnamen besar. Ia menjadi pemain termuda yang memenangkan Euro, usai Spanyol dibawanya menjadi juara setelah mengalahkan Inggris 2-1. Performa impresifnya membuatnya meraih penghargaan pemain muda terbaik di Euro 2024. Total, selama membela timnas Spanyol, ia torehkan 14 caps dengan 3 gol dan 8 assist. Banyak yang membandingkan Yamal dengan Lionel Messi, namun perbandingan ini tidak sepenuhnya tepat. Messi muda dikenal dengan gaya bermain yang lincah dan bebas, seringkali mengandalkan dribble cepat dan kemampuan untuk menciptakan keajaiban dari situasi yang tampaknya tidak mungkin. Lamine Yamal di sisi lain, bermain dengan pendekatan yang lebih metodis dan terukur. Meskipun tampak spontan dan kreatif, permainan Yamal sebenarnya sangat terstruktur. Dia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang optimal dalam situasi yang berbeda-beda. Ini membuatnya berbeda dari pemain muda lainnya yang cenderung mengandalkan insting dan spontanitas. Meskipun dia memiliki kemampuan dribble yang luar biasa, dia tidak hanya mengandalkan itu. Sebaliknya, dia menggunakan keterampilannya sebagai bagian dari pendekatan yang lebih besar untuk mengendalikan permainan dan menciptakan peluang. Permainannya yang metodis memungkinkan Yamal untuk mengontrol permainan dan mendikte tempo pertandingan. Salah satu posisi utama yang sering ditempati oleh Lamine Yamal adalah sayap kanan. Dalam peran ini Yamal memanfaatkan kecepatan dan dribblenya untuk mengeksploitasi ruang di sisi kanan lapangan. Baik Barcelona maupun timnas Spanyol dikenal dengan gaya permainan yang mengutamakan penguasaan bola. Dalam strategi ini, pemain-pemain seperti Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong, dan Pedri di Barcelona, serta Rodri, Fabian Ruiz, dan Pedri ataupun Dani Olmo di timnas Spanyol, berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengontrol tempo dan alur permainan. Lewat kepadatan pemain di area tengah, kedua tim dapat mendikte jalannya pertandingan, memaksa lawan untuk bertahan dalam, dan mengurangi peluang serangan balik. Dengan membebani area tengah, Xavi maupun De La Fuente
menciptakan ruang di sisi luar lapangan. Ruang ini dimanfaatkan untuk menciptakan situasi 1 lawan 1 bagi pemain sayap yang memiliki kemampuan dribble dan kecepatan seperti Lamine Yamal. Dalam skenario ini, Yamal bisa memaksimalkan kekuatannya untuk mengatasi bek lawan dan menciptakan peluang. Yamal dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membawa bola ke depan. Ia tidak hanya cepat dan memiliki kontrol bola yang baik, tetapi juga pintar dalam membaca permainan. Kemampuan ini membuatnya seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Dengan keseimbangan yang baik dan gerakan yang cepat, Yamal seringkali mampu melewati beberapa pemain lawan dalam situasi 1 lawan 1. Driblingnya tidak hanya digunakan untuk penetrasi individu, tetapi juga untuk menciptakan ruang dan peluang bagi rekan setimnya. Yamal mahir dalam melakukan gerakan langsung ke area berbahaya lawan. Kemampuannya untuk melakukan perubahan arah bola secara tiba-tiba seringkali membuat bek lawan kesulitan. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatannya, tetapi juga kecerdasan dalam memilih waktu yang tepat untuk melakukan penetrasi. Yang benar-benar membedakan Yamal dari pemain muda lainnya adalah kedewasaannya dalam bermain. Dia tidak hanya mengandalkan bakat alami, tetapi juga pemahaman mendalam tentang permainan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat di bawah tekanan. Selain keterampilan teknis, kemampuan Yamal dalam membaca permainan dan visi yang tajam membuatnya mampu menciptakan peluang mematikan di sepertiga akhir lapangan. Yamal memiliki kemampuan luar biasa dalam melihat peluang yang tidak terlihat oleh pemain lain. Dia mampu memprediksi pergerakan rekan satu tim dan lawan. Kemampuan Yamal untuk mengeksekusi umpan akurat adalah salah satu aspek kunci dari permainannya. Dia mampu memberikan umpan-umpan terobosan yang presisi, memotong garis pertahanan lawan, dan menempatkan rekan satu timnya dalam posisi yang menguntungkan untuk mencetak gol. Salah satu contohnya ialah asis briliannya di babak 8 besar Euro 2024. Mendapat ruang di sisi kiri kotak penalti Jerman, Yamal mengirim umpan tarik yang ditutaskan Dani Olmo dengan sepakan ke tiang jauh gawang Manuel Neuer. Kombinasi dari teknik tinggi, kemampuan membaca permainan, dan kepercayaan diri yang tinggi membuat Yamal menjadi pemain yang sangat berpengaruh di sepertiga akhir lapangan. Ia mampu mengubah jalannya pertandingan dengan umpan-umpan mematikannya dan kreativitas dalam menciptakan peluang. Salah satu aspek tambahan dari Lamine Yamal adalah keaktifannya dalam melakukan track back. Ini berarti saat tim kehilangan bola, Yamal segera berlari kembali ke belakang untuk membantu pertahanan. Langkah ini sangat penting untuk menghentikan serangan balik lawan. Dengan cepat kembali ke posisi bertahan, Yamal membantu timnya untuk mencegah gol dan menjaga keseimbangan permainan. Dengan Yamal rajin membantu pertahanan, tim menjadi lebih stabil. Dia sering menjadi pemain pertama yang berusaha merebut bola kembali. Pada Euro kemarin, terlihat bagaimana ia dan Nico Williams sebagai duo winger Spanyol terlihat rajin melakukan trackback membantu lini pertahanan. Di Barcelona, Yamal merupakan winger dengan aksi defensif terbanyak, dengan rata 20,8 aksi defensif tiap 90 menitnya. Unggul jauh dibandingkan dengan Joe Felix di angka 16 dan Rafinha di angka 13. Yamal juga merupakan winger yang melakukan tackle terbanyak dengan persentase tackle sukses tertinggi sekaligus. Statistik defensif Yamal juga mencerminkan kontribusinya. Jumlah intercept, tackle, dan blok yang dia lakukan per pertandingan menunjukkan seberapa aktif dan efektif dia dalam membantu pertahanan. Meskipun fokus utamanya adalah menyerang, Yamal tidak mengabaikan tanggung jawab defensifnya. Lamine Yamal telah menorehkan prestasi luar biasa di usia yang masih sangat muda. Di saat usianya belum genap 17 tahun, ia sudah mencapai 50 penampilan bersama Barcelona dalam semusim dan rutin dipanggil timnas Spanyol. Torehan ini mencerminkan betapa besar bakat dan potensi yang dimiliki oleh Lamine Yamal. Namun, sejarah pemain di Barcelona yang pada akhirnya juga membela timnas Spanyol menunjukkan bahwa bintang muda yang bersinar dan menjadi andalan di usia dini, seperti Gavi, Pedri, dan Ansu Fati, seringkali menghadapi situasi cedera panjang dan berulang seiring beranjak dewasa. Sejarah cedera yang dialami oleh Gavi, Pedri, dan Ansu Fati menjadi pelajaran penting baik bagi manajemen Barcelona maupun timnas Spanyol dalam menangani Lamine Yamal.
Mengelola beban kerja, memberikan dukungan medis yang tepat, dan memastikan pengembangan mental yang baik akan menjadi kunci untuk memastikan Yamal bisa terus berkembang dan mencapai potensi penuhnya. Dengan perhatian yang tepat, Yamal bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan membawa kesuksesan besar bagi Barcelona dan timnas Spanyol di masa depan.